yaitu Prinsip dosen pengampu Muhammad Syarifuddin MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Ahmad Yansambila, kemudian Gusti Muhammad Jalawi, sebelahnya saya Muhammad Hafiz. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Syarif. Langsung saja ke bab 2. Hasil riset lapangan. Nah, lokasi yang kami pilih itu berada di Desa Lampihong, Kabupaten Balangan, tepatnya di depan Tugu Bulah Abang. Nah, lokasi tersebut berupa sebuah ruko kosong yang akan disewa sebagai tempat menjalankan usaha barbershop. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu titik aktivitas masyarakat yang cukup ramai di Kecamatan Lampihong. Letaknya berada di tepi jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas setiap hari. Nah, di sekitar lokasi itu juga terdapat berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, pemukiman penduduk, kantor camat, kantor PDAM, dan beberapa sekolah, serta area perdagangan. Nah, keberadaan fasilitas tersebut menjadikan lokasi ini memiliki potensi yang baik untuk dijadikan tempat usaha barbershop tadi, karena lokasinya kami pikir itu sangat strategis. Kemudian karakteristik lokasi. Nah, berdasarkan hasil observasi lapangan, karakteristik lokasi usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, aksesibilitas. Nah, lokasi kami ini berada di pinggir jalan utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Kecamatan Lampihong, sehingga mudah diakses menggunakan roda 2 maupun roda 4. Nah, selain itu lokasi berada di dekat simpangan jalan sehingga menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat. Nah, untuk target pasar kami yang utama adalah masyarakat laki-laki dari berbagai kelompok usia, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, pekerja, masyarakat umum yang membutuhkan layanan potong rambut secara rutin. Nah, kemudian ke kondisi lingkungan di sekitarnya adalah tergolong ramai karena berada di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Arus lalu lintas cukup padat, bahkan pada waktu tertentu sering terjadi kepadatan kendaraan karena adanya persimpangan jalan. Kendaraan yang melintas terdiri atas sepeda motor, motor pribadi, kendaraan angkutan umum, motor travel, hingga truk. Kemudian fasilitas pendukung. Nah, ruko yang akan disewa memiliki kondisi bangunan yang masih baik dan terawat, sehingga tidak memerlukan renovasi besar. Bangunan ini telah dilengkapi dengan instalasi listrik dan sumber air bersih. Area parkir di depan ruko mampu menampung sekitar 6 hingga 7 kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir secara tertata. Nah, kelebihan dari lokasi yang kami pilih ini adalah berada di kawasan yang strategis dan mudah ditemukan oleh masyarakat. Kemudian memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi setiap hari, dekat dengan fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan kawasan permukiman. Kemudian poin yang keempat, kondisi bangunan masih layak digunakan sehingga dapat mengurangi biaya renovasi. Nah, yang terakhir, memiliki area parkir yang cukup memadai bagi pelanggan. Kemudian tantangan di lokasi. Selain memiliki berbagai kelebihan, lokasi kami juga memiliki beberapa tantangan. Antara lain, terdapat beberapa usaha barbershop lain di wilayah Kecamatan Lampihong, sehingga akan muncul persaingan usaha. Kemudian yang kedua, pelaku usaha harus mampu memberikan pelayanan yang ramah, hasil potong rambut yang berkualitas, serta harga kompetitif agar mampu menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, dokumentasi di lokasi yang kami pilih itu silahkan scroll aja ke bawah. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz. Baik, selanjutnya itu analisis peluang usaha. Nah, yaitu ide bisnis. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ini usaha yang kami pilih adalah barbershop. Usaha ini bergerak di bidang jasa potong rambut khusus laki-laki dengan kisaran harga 10.000 sampai 15.000. Pemilihan usaha barbershop didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang bersifat rutin.
Potong rambut merupakan kebutuhan yang dilakukan secara berkala sehingga permintaan terhadap jasa ini cenderung stabil dan tidak bergantung pada musim tertentu. Dengan demikian, usaha barbershop memiliki peluang untuk memperoleh pelanggan tetap apabila mampu memberikan pelayanan yang baik dan hasil potong rambut yang memuaskan. Nah, ada alasan kenapa kami memilih barbershop. Yang pertama, kebutuhan masyarakat terhadap jasa potong terus ada dan dilakukan secara rutin. Jadi minimal masyarakat itu potong rambut 1 bulan sekali. Kedua, lokasi berada di kawasan yang ramai sehingga mudah dijangkau oleh pelanggan. Seperti yang dijelaskan YB tadi, sangat strategis. Yang ketiga, target pasar cukup luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, pekerja, hingga masyarakat umum. Jadi semua orang bisa potong rambut di barbershop kami. Yang selanjutnya ada modal yang diperlukan relatif lebih terjangkau dibandingkan beberapa jenis usaha lain. Yang kelima, usaha memiliki peluang berkembang apabila didukung dengan pelayanan yang berkualitas dan promosi yang menarik. Selanjutnya, target pasar kami yaitu masyarakat laki-laki yang berada di sekitar Desa Lampihong Kanan dan wilayah sekitarnya. Selain penduduk setempat, pelanggan potensial juga berasal dari pelajar, pegawai, dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, analisis persaingan. Berdasarkan hasil observasi kami, terdapat beberapa usaha barbershop lain di wilayah Kecamatan Lampihong. Meskipun demikian, jarak antara usaha-usaha tersebut tidak terlalu berdekatan dengan lokasi yang dipilih, sehingga masih tersedia peluang untuk memperoleh pasar. Untuk menghadapi persaingan tersebut, ada beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama ada memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Yang kedua, menjaga kualitas hasil potong rambut agar sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga, menawarkan harga yang terjangkau sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar dari 10.000 sampai 15.000. Yang keempat, menyediakan tempat yang bersih, nyaman, dan rapi. Yang kelima, memberikan pengalaman pelayanan yang memuaskan sehingga pelanggan bersedia datang kembali. Selanjutnya ada strategi promosi. Strategi promosi yang akan kami lakukan itu secara langsung maupun melalui media digital. Promosi secara langsung dilakukan dengan memasang spanduk di depan toko, menampilkan contoh model potongan rambut, serta menciptakan tampilan barbershop yang menarik perhatian masyarakat. Sementara itu melalui media digital, kami melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan konten yang diunggah berupa hasil potongan rambut yang sebelum dan yang sesudah, informasi layanan, serta dokumentasi aktivitas barbershop jika diizinkan oleh pelanggan. Strategi ini dipilih karena dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan dengan biaya yang relatif rendah. Selanjutnya ada analisis peluang dan tantangan. Usaha barbershop memiliki peluang yang cukup baik karena didukung oleh lokasi yang strategis, target pasar yang jelas, serta kebutuhan masyarakat yang bersifat berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Siti Jailani. Selanjutnya yaitu bab 4, proyeksi anggaran kami yaitu estimasi modal awal berdasarkan hasil lapangan dan perencanaan usaha. Berikut ini adalah beberapa modal barang kebutuhan awal untuk mendirikan usaha barbershop kami. Yang pertama, sewa rokok. Sewa rokok itu ialah 1 bulannya 1.200.000. Itu sudah termasuk air dan listrik. Yang kedua, alat cukur yang 1 full set sudah lengkap semua kebutuhan cukurnya di harga Rp438.395. Yang ketiga, kursi barber yang hidrolik yang bisa dinaik turunkan untuk bisa memahami kondisi tubuh yang dipotong rambut. Yang keempat, cermin besar. Dan yang kelima, tempat keramas. Yang keenam, shower untuk keramas. Yang ketujuh, handuk kecil, kipas dinding. Yang
yang ke-9 spanduk, yang ke-10 kursi tunggu untuk beberapa pelanggan menunggu sambil bercukur. Dan spray rambut, sapu dan serep, dan tempat sampah untuk membersihkan hasil potongan rambut. Jadi total estimasi modal awal yaitu di angka Rp5.634.495. Yang B, penjelasan anggaran. Jadi modal awal usaha barbershop ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama dalam menjalankan operasional usaha. Komponen terbesar berasal dari biaya sewa rokok dan pengadaan peralatan barbershop yang meliputi kursi hidrolik, alat cukur, dan cermin serta perlengkapan pendukung lainnya. Dan rokok yang dipilih tidak memerlukan renovasi karena kondisinya sudah sangat bagus. Oleh karena itu, biaya renovasi tidak dimasukkan dalam perhitungan modal awal. Penambahan fasilitas seperti kipas angin atau AC dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan selama menggunakan layanan. Untuk promosi tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan dengan perencanaan modal awal yang baik dan pengelolaan usaha yang tepat, barbershop ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Setelah kami hitung-hitung, untuk biaya potong rambut 10.000 itu untuk misalnya satu hari itu mendapatkan 10 pelanggan saja, dalam satu bulannya itu memperoleh Rp3 juta untuk kotornya, dan untuk bersihnya karena dipotong sewa rokok dan lain-lain mungkin sekitar Rp1.800.000. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil riset lapangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rokok yang berada di desa Lapihong Kanan RT 3 ini, Kecamatan Lapihong, Kabupaten Balangan, tepatnya di depan Tugu Gula Habang, merupakan lokasi yang memiliki potensi yang bagus. Lokasi tersebut karena berada di jalan utama dan dekat dengan fasilitas umum. Berdasarkan karakteristik lokasi tersebut, usaha barbershop dinilai sebagai jenis usaha yang sesuai karena memiliki target pasar yang jelas. Dan yaitu usaha ini dapat berkelanjutan secara berkala karena itu merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Dan hasil penyusunan estimasi modal awal menunjukkan bahwa usaha barbershop dapat direncanakan dengan baik melalui perhitungan biaya sewa rokok, pengadaan peralatan, perlengkapan operasional, serta biaya promosi. Dengan perencanaan yang matang dan strategi pemasaran yang tepat, usaha ini memiliki peluang untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Mungkin langsung saja kita ke bagian lampiran. Nah, di sini ada foto pertama, yaitu foto tampak dari depan rokok yang kami sewa tersebut. Dan ini dokumentasinya lingkungan sekitar lokasi usaha, yang di sini persimpangan dan di sini arah jalan lintas kabupaten. Dan yang lampiran ketiga ini merupakan bukti chat kepada pemilik rokok. Yang keempat, ini merupakan lampiran hasil bukti dengan harga-harga barang yang telah kami beli untuk modal usaha awal. Dan ini beberapa link bukti barang-barang tersebut. Oke, sampai sini sudah habis dari kami penjelasan kelompok 9 tentang laporan hasil mata kuliah hidup Indonesia. Salam belat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.